Ya, kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini. Karena di situ juga akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat suatu kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan. Maka pada masa Ibu Mega, moratorium hutan itu dilakukan, dan menjaga ekosistem hutan itu bagian dari kehidupan kita. Maka kita lakukan dari hulu ke hilir. Pada tanggal 5 Desember itu dokter-dokter dari PD Perjuangan sudah hadir ke lapangan membantu rakyat. Ini akan terus. Dari arahan dari Ibu Ketua Umum, PD Perjuangan merancang setidaknya 1 tahun ya program yang digerakkan oleh partai melalui Baguna, melalui relawan kesehatan, termasuk bersama dengan dokter-dokter diaspora untuk membantu rakyat tersebut sampai kepada pemulihannya. Nah, hari ini kita juga terus tim psikolog itu juga kami persiapkan nanti untuk dihadirkan untuk membantu rakyat. Trauma healing itu jadi suatu hal yang penting juga untuk dilakukan. Mas, kan sebelumnya sempat ramai Mas penolakan terhadap bantuan asing Mas. Apakah memang bantuan asing ini perlu atau bagaimana Mas? Sebenarnya kemanusiaan itu universal. Kemanusiaan itu tidak berbicara tentang negara. Ketika ada warga dunia yang menjadi korban, Indonesia juga aktif membantu. Nah, sehingga berbagai pintu-pintu kemanusiaan dari bangsa-bangsa lain itu juga sebaiknya dari apa yang dilaporkan dari tim relawan kami itu sebaiknya untuk dapat dibuka. Karena Indonesia juga aktif memberikan bantuan ke negara-negara lain ketika rakyatnya menjadi korban. Jadi universal sifatnya, tidak mengenal batas karena itu muncul dari hati nurani. Mas, untuk moratorium tadi kan di zaman Bu Mega itu diterapkan. Apakah untuk saat ini perlu diterapkan kembali mengingat banyak kerusakan yang terjadi? Ya, di dalam Rakernas nanti kami membentuk subkomisi tentang ekologi, tentang lingkungan. Karena Ibu Mega juga telah diwawancarai secara luas. Beliau juga bertemu dengan mantan Wakil Presiden Al Gore, Amerika Serikat, tentang pentingnya menjaga kelestarian ini. Bahkan Ibu Mega juga sampai punya kebiasaan itu biji-bijian. Kalau rapat DPP itu ada biji nangka, ada salak, itu semua ditanam oleh beliau. Maka kebijakan ekologis dari hulu ke hilir itu nanti akan menjadi bagian dari pembahasan di dalam rapat kerja nasional PD Perjuangan 10 sampai 12 Januari yang akan datang.